Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Saputri Dewi dengan NIM 2410606019. Saya berasal dari program studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program sistem pemesanan tiket kereta yang sudah saya buat. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama ada def. Nah, def ini untuk mendefinisikan function. Nah, function ini berfungsi untuk mengelompokkan data ini dan nanti eh, datanya ini akan dipanggil di bawah sini. Nah, kemudian di sini ada sapa underscore penumpang dalam kurung nama dan nama ini sebagai parameter. Kemudian di bawahnya ini ada print dalam kurung f tanda petik garis miring n halo koma dalam kurung nama. Nah, untuk print ini fungsinya untuk menghasilkan output yang sudah kita tuliskan di programnya itu. Nah, kemudian yang F ini itu fungsinya itu untuk mendeteksi atau mengeluarkan output itu yang ada di dalam kurung ini. Nah, jika kalian ini misalnya tuh nggak pakai F kan, dia bakalan munculnya tuh tetap dalam kurung nama ini, bukan nama yang kalian inginkan. Nah, kalau ada F-nya itu, misal nih kalian masukkan namanya tuh Sinta. Nah, nanti dia bakalan keluar halo Sinta kayak gitu. Kemudian ada garis miring N. Nah, garis miring N itu fungsinya untuk penambahan baris dan paragraf nih. Contohnya itu seperti ini. Waktu halo ini, dia bakalan ada space-nya gitu kan. Seperti itu fungsinya. Kemudian di sini ada print sapaan untuk sistem pemesanan tiket keretanya. Nah, di sini ada def perhitungan jarak tentang kota dan kota asal dan kota tujuan. Nah, di sini saya menggunakan persabangan if else. Nah, di sini jika kota asal dan kota tujuannya itu sama dengan Solo dan Surabaya, maka jaraknya itu 258 km. Nah, kemudian jika kota asal dan kota tujuannya itu sama dengan Surabaya dan Bogor, maka jaraknya itu bakalan 700 km. Begitu pula sampai Surabaya dan Solo yang jaraknya itu 258 km. Nah, kenapa di sini memakainya return bukan print? Nah, karena di sini tuh ibaratnya itu kayak masih logika aja gitu, belum mau di print gitu. Gitu. Nah, kemudian bukan mau di print tapi kayak belum mau dikeluarkan outputnya kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada else. Nah, jika kayak jawabannya itu false, itu bakalan keluarnya itu jaraknya 0 km kayak gitu. Kemudian ada def, pilih fasilitas atau kelas. Nah, di sini tuh ada pilihan fasilitas untuk tiap kelasnya. Ada persamaan lagi. Jika kelasnya itu sama dengan ekonomi, maka dia akan mendapatkan air mineral aja. Nah, kalau dia kelasnya itu bisnis, maka dia akan mendapatkan cookies dan kopi kenangan. Nah, jika kelasnya itu eksekutif, maka dia akan mendapatkan makanan berat dan selimut. Nah, jika nih kalian misal menuliskan kelasnya itu reguler gitu kan. Nah, nanti dia bakalan munculnya itu yang ini dapat kursi saja gitu. Nah, terus di sini ada def cetak tiket, nama penumpang, tanggal pemberangkatan, kota asal, kota tujuan, jarak tempuh, kelas. Nah, di sini juga ada biaya tiap kilometer. Nah, ini untuk operasi biaya tiap kilometernya berapa. Nah, di sini saya memasukkan biaya tiap kilometernya itu dikalikan dengan 1000. Jadi 1 kilometer dikalikan dengan 1000 kayak gitu. Kemudian di sini ada fasilitas sama dengan pilih underscore fasilitas atau kelasnya. Ini tuh untuk memanggil fungsi def yang ada di atas ini. Kemudian di sini ada dot capitalize dalam kurung. Nah, capitalize ini berfungsi untuk huruf kapital yang ada di depan kalimat. Nah, ini kan saya di sini menuliskannya ekonomi itu kapital ya. Nah, kalau tidak ada capitalize-nya ini, kalian juga harus menginputnya itu E-nya juga harus besar. Nah, tetapi jika ditambahkan dengan capitalize, kalian mau menambahkan input E-nya kecil pun dia tetap bisa kebaca oleh sistem. Tapi kalau enggak, itu nggak bakal kebaca. Jadi masuknya itu ke else kayak gitu. Kemudian di sini ada persamaan lagi tentang tarif per kelasnya.
Jika kelasnya itu ekonomi, maka tarifnya itu bakal dikalikan dengan 1. Jika kelasnya itu bisnis, maka tarifnya itu dikalikan dengan 1,5. Nah, jika kelasnya itu eksekutif, maka tarifnya itu bakalan dikalikan dengan 2. Nah, jika else atau ininya itu false, maka dia akan mengeluarkan output, mohon maaf, kelas yang Anda pilih tidak tersedia. Dan tarifnya itu bakal dikalikan dengan 1. Seperti yang ekonomi, seperti itu. Nah, kemudian untuk total biayanya itu, total keseluruhan biayanya itu nantinya bakalan integer biaya tiap kilometernya dikalikan dengan tarifnya. Misal nih, tadi kan biaya tiap kilometernya itu misal 320 km dikalikan 1000 kan 320.000. Nah, itu nanti dikalikan dengan tarifnya. Kalian milih kelasnya itu yang apa? Misal eksekutif, nanti bakalan dikalikan dengan 2. Tuh, berarti 650.000 jadinya. Kayak gitu. Nah, kemudian ini, tiket perjalanan ini digunakan untuk output kalian. Jadi dia bakalan tersusun seperti ini. Nah, di sini saya memasukkan ada titik 2 kemudian koma. Nah, ini fungsinya itu supaya nanti hasil outputnya itu ada komanya kayak gini untuk uangnya, data uangnya, total biayanya, kayak gitu. Kemudian oh, ini tuh ya, ini tuh untuk memanggil yang tadi sudah di dev itu. Nah, di sini with open ini digunakan untuk apa namanya, membuat outputnya itu menjadi file txt. Nah, nanti jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, kayak seperti ini. Nah, untuk fungsinya dari garis miring T itu sebagai tabulasi. Jadi dia biar muncul-muncul kayak gitu. Nah, nanti biar dia tuh rapi kayak gini gitu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini print sistem pemesanan tiket kereta. Sini ya, di sini di atas. Kemudian daftar kota itu ada Solo, Surabaya, dan Bogor. Kemudian ada jumlah penumpang. Itu sama dengan integer input masukkan jumlah penumpangnya itu berapa. Kemudian di sini ada fungsi perulangan for k di range 1, jumlah penumpang per 1. Kenapa di sini saya tuliskan jumlah penumpang per 1? Karena biasanya range itu misal 1,6 gitu kan. Nah, 6-nya dia tuh bakalan mendeteksinya itu cuma sampai 5, bukan sampai 6. Makanya saya tambahkan 1. Kemudian di sini print untuk data penumpangnya ke berapa itu di sini. Kemudian nama penumpang, input masukkan nama Anda. Kemudian tanggal pemberangkatan, input masukkan tanggal yang Anda inginkan. Kemudian yang kedua itu nanti untuk kotanya itu kota yang tersedia apa aja. Nah, nanti di sini tuh ada fungsi perulangan lagi for nama kota. Nah, ini terserah kalian mau tulis atau nama kota, nama kabupaten, terserah. Nah, di daftar kota, jadi nama kotanya itu ada di daftar kota gitu. Kemudian di print F. Nah, di sini kan ada ini, ada stripnya ini. Itu fungsinya untuk memunculkan strip di perulangan ini. Kemudian nama kota ini untuk memanggil parameter ini. Kemudian kota asal dengan input masukkan kota keberangkatan Anda. Dot kapitalisasi yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kota tujuan sama dengan input masukkan kota tempat tujuan Anda. Kemudian kelas tiket yang tersedia itu tadi apa aja pilihannya. Kemudian print ada ekonomi, bisnis, eksekutif. Kemudian kelas dengan input silahkan pilih kelas sesuai selera Anda. Nah, kemudian di sini ada siapa di skor penumpang atau nama penumpang. Nah, di sini tuh memanggil fungsi yang sudah ada di atas sini. Nah, kemudian ini ada jika kota asal sama dengan kota tujuan. Jadi kota asal itu harus sama dengan kota tujuan. Jadi untuk memastikan bahwa kota asal itu tidak boleh sama dengan kota tujuan. Dan maka di print kota asal dan tujuan Anda tidak boleh sama, kayak gitu.
Kemudian kota asal itu harus ada di daftar kota dan juga kota tujuan itu juga harus ada di daftar kota. Nah, jika keduanya ini benar, maka dia akan mencetak, kemudian akan mengeluarkan output lagi tuh jarak tempuhnya itu apa, dan kemudian akan mencetak tiketnya ini. Nah, jika false, maka dia printnya akan kota tidak tersedia di dalam daftar, seperti itu. Kemudian print pemesanan tiket selesai dan print selamat berpergian dan hati-hati di jalan ya. Nah, begitu teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.